Surat Al-Ma'idah surat yang kelima ayat 104, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikut kepada utusan Allah, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah mereka akan tetap mengikuti nenek moyang mereka tersebut walaupun nenek moyang itu tidak mengetahui sesuatu pun dan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Ketika diajak untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, diajak dia untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah beliau. Mereka membantah, ya cukuplah bagi kami apa yang diajarkan oleh nenek moyang kami. Nah, walaupun nenek moyang mereka itu mungkin agamanya bukan Islam, walaupun nenek moyang mereka itu mungkin Islam tetapi pelaku kemaksiatan, alias identitas nenek moyangnya itu tidak diketahui. Nah, walaupun diketahui mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang-orang setelahnya tetap mengikuti apa yang dilakukan oleh pendahulu tersebut. Di dalam surat At-Taubah ayat 31, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka menjadikan orang-orang alim mereka, kemudian pendeta atau rahib-rahib mereka sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah orang-orang alim, mereka menyembah para rahib, mereka menyembah pendeta-pendetanya. Cara mereka menyembah bukan seperti kita melakukan salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Cara mereka menyembah orang tersebut, kata Nabi, ketika Allah mengharamkan sesuatu, mereka menghalalkannya, kemudian kita ikuti apa yang dikatakan oleh mereka. Nah, itulah bentuk penyembahan kita kepada manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah jelas masuk kategori kesyirikan. Sesuatu yang haram secara pasti dalam syariat Allah, kemudian kita mengatakan itu tidak haram, maka kita ikuti orang yang mengatakan tidak haram, maka kita sama dengan menyembah orang yang mengatakan tidak haram tersebut. Nah, oleh karena itu perlu diketahui oleh kaum muslimin dan kaum muslimat, karena di dalam kehidupan nyata kita menemukan banyaknya kaum muslimin yang menyangka kalau kesyirikan itu hanya terbatas menyembah batu, menyembah pohon, alias tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Awak kan nak menyembah batu doh, awak kan nak menyembah batang kayu doh, mangalo dikecen syirik. Adanya syirik itu saya. Disuruh beraja nak namuah, dikecen orang, dah itu kenan syirik doh, dibantahnya pula orang. Nah, padahal bentuk kesyirikan dan maknanya tidak terbatas itu saja. Kalau syirik itu merupakan lawan dari tauhid. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Kita esahkan Allah dalam perbuatannya, kita esahkan Allah di dalam sifat dan namanya. Nah, kalau seandainya kita tidak mengesahkan Allah dalam perbuatan, sifat dan namanya, itu sudah masuk mempersekutukan Allah juga. Kita menyembah Allah, tetapi cara menyembah Allah bukan cara yang Allah turunkan, ya syirik takrib juga namanya. Nah, kita melakukan salat yang diperintah oleh Allah, tapi tujuan dari salat itu cari simpati, syirik ria juga namanya. Nah, makanya perlu kita memahami syirik ini karena dia dosa yang paling berbahaya. Ibadah apapun yang sudah kita lakukan, pahalanya gugur, tidak tertinggal sedikit pun kalau kita melakukan kesyirikan. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika kamu syirik, maka gugurlah amalan-amalanmu tanpa pengecualian. Nah, salah satu makna syirik itu yaitu tadi menjadikan nenek moyang sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Mengharamkan sesuatu. Allah yang punya hak mengharamkan sesuatu, sekarang hak itu diambil oleh yang lain, yaitu nenek moyang kita. Ketika Allah jelas-jelas mengharamkannya, lalu nenek moyang mengatakan, lanjutkan, itu peninggalan saya, lalu kita ikuti kata nenek moyang, maka kita disebut penyembah nenek moyang, mempersekutukan Allah dengan nenek moyang, menjadikan nenek moyang itu tandingan bagi Allah di dalam hal mengharamkan dan menghalalkan sesuatu.
Nah, tanpa sadar dia sudah masuk syirik besar. Nah, tapi lucunya, keceknya awak punya falsafah adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Di masyarakat umum, adat bersandi syarat bersandi kitabullah itu adalah dalil untuk menghalalkan semua tradisi walaupun jaleh syiriknya. Jaleh mana sihirnya? Tak tanggung-tanggung jalehnya. Setarang batu hari rikuah jam 2 lewa. Tak ada samar-samar, tak ada sedikit pun syubhat. Jelas itu kesyirikan, jelas itu sihir, dan itu jelas diharamkan oleh Allah, tapi mereka tetap kerjakan karena ini ajaran nenek moyang. Adik kecilnya menyembah nenek moyang apa yo? Berangnya. Bako berangnya adat wak bersandi syarat bersandi kitabullah. Sado adat di Minangko lah sesuai jo syariat. Mimpi di siang bolong kalau dia kecek model tu. Malu sesuai jo syariat tu. Kalau wak beralik latan sesajen buah pelaminan, ajaran syariat apa pula tu? Tapi nyo bantah ikut ndak urusan agama, tapi adat wak bersandi syarat ndak boleh di bawah agama. Kan garah-garah namo tu. Nah, dikecian dia orang gaeknya. Engkau kalau hamil, jan baik perangai, jan duduk di muka pintu, beko payah malayan, jan makan di piring gadang, laweh mencuang anak, jan makan kalang ayam, itang mulai anak, jan keluar masuk pasar, payah nak keluar masuk beko, dia jan model tu dipicayuinya. Itu namanya syirik tu. Tatayur tiarah keceknya ikut ajaran nenek moyang kami, tak ada hubungannya dengan agama, tapi adat masih disyarat. Syarat tu kan agama. Itulah kebiasaan tu. Nyo gadaikan sawahnya, dapatnya pinjaman 10 ameh. Nyo janjikan, ya malaki ado pitih ambo bayi beko. Anta bilo nyo punya pitih nak jaleh. Mungkin nyo lah sekarat alun nyo punya pitih lagi. Dimintakan nak cucu nyo punya pitih sebenarnya. Ala puluhan tahun tu sawah tu digarapnya. Ala balabiah-labiah dari anak dipinjamkannya. Nya meminjamkan 10 ameh dari keuntungan menggarap sawah yang digadai itu dapat di ratusan ameh. Dak tai tuang lai sampai kini masih nyo ambil jo keuntungannya. Dikecean itu adalah riba, bukan keuntungan lagi. Ya pitiam bukan dipakainya, nak masalahnya pakainya campaan kalawik, nak masalah itu do akad awak tu akad awak tu meminjam, lalu awak menjaminkan sawah awak nak meminjamkan memagang jaminan tu kalau nak terbayar hutang sawah tu lah nak dijual pembayarnya. Tapi dia awak nak model tu, dia adat dahulu nak model tu majan do. Dia adat awak tu wak pacik tarui sampai orang tu menabui. Walaupun lah balipek-lipek keuntungan dapat itu hak awak. Siapa mengecek itu hak awak. Adat. Kalau dia kamu haram, itu riba. Itulah adat kami dari dulu. Tak ada urusan juga kamu. Tapi adat pasal ni syarat. Akan aneh tu. Sesuai lah juga kamu adat tu. Nak ke urusan adat, dah urusan ulama dah kok. Kan sekuler rawat nemo itu. Hanya panggak-panggaknya adat pasal ni syarat. Ketika dikecian syarat melarang, tak ada urusan agama siko dah. Akan aneh itu. Atau pakecian tu orang Minang kocah dia alun tekilek takalam. Tekilek ikan dalam air tentu jantan betina. Ikulah jaleh haram dah. Dia tentu dia. Macam-macam lah komennya tu. Kalau dikecian agama melarang, apa pasti bukan orang Minang. Yo, ambo orang Minang. Kalau model tu ada orang Minang apa nama? Kalau orang Minang pasti menerima model tu. Karena nenek moyangnya mengecek model tu. Kalau kau masuk neraka jadi orang Minang berhenti kena masalah. Nang kau menyelamatkan awaknya amalan awak, agama awak itu nang kau menyelamatkannya. Tak mau mengaju suku bagai suku Minang masuk suku anak itu. Nah, kenapa? Karena kita muak melihat kemunafikan itu. Setiap acara adat bersandi syarat, setiap ada perkumpulan orang Minang adat bersandi syarat, kental agamanya. Ketika dicaliak kental pula syiriknya, kental pula kliniknya, kental pula sihirnya. Tak tangguang kental je. Memanglah melakit dalam kehidupan sehari-hari.
jadi pembicaraan ibarat air putih diminum tiap hari. Bahkan isi kepala awak mindsetnya, settingan syirik cenderung ke sidan. Kalau ada kadai kawan rami pelanggannya, hanya settingan syiriknya tu tukang limaunya santiang, tukang limaunya lah kelas internasional. Kalau ada orang yang tak laku, tak pacah talua, limau lah. Ayo gaya-gaya pemikiran syirik tu yang berlaku. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, di dalam berjual beli, kental kesyirikan itu dalam kehidupan kita. Namun awak mengeceh juga adat basandi syarak basandi kitabullah, terbuai kita dengan falsafah yang antai-antai indah tu. Nah, buktinya banyak orang memakai falsafah tu untuk melegalkan yang haram. Dipakai tumbal pembangunan, ikut adat ko, adat wak basandi syarak lah sesuai juga agama ko. Kalau pak menolak, anda usah selapak jadi orang Minang. Sampai model tu komentar dia. Nah, kalau engkau hamil, ajan lili-lilian pakai lili keluar, pakai selah jilbab sorong. Kalau beli lili-lilian beko telili anak tu teli pusat. Anak wak dua orang lagi teli pusat. Bertanya ibu tu langsung, acok beli lili-lilian kain kalihi. Itu kan gaya pemikiran syirik namanya tu. Ditanyalah ke dokter, aku anakku teli pusat, dijawab dia dokter dengan ilmu, diterima dia agama. Tali pusatnya panjang, tentu dia telili anak tu. Ada awak nak model tu tak? Engkau kalau hamil jangan menjanguk orang tak, jangan pergi menyanguk. Wah itu mak, sawan bangkai anak itu. Hubungannya. Itu kan syirik menyangkau diri sial karena peristiwa tertentu, sementara ilmu pengetahuan tak menjelaskannya. Dalil dalam Al-Quran juga hadis nak menyabuinya. Jadi awak buik-buik surang. Beko kok terjadi kecewa akan yo tu. Beko kalau nak terkaji nak terjadi anyang-anyang sah. Kalau hamil jangan makan kerupuk jangik, dapat ketuban jangik beko. Banyak orang makan kerupuk jangik, dah ada ketuban jangik dah. Kesimpulannya kalau makan tu ketuban jangik akan masuk akal, tapi macam dia. Dibangga-banggakan tradisi tari piring misalnya dibawa ke luar negeri, keliling dunia. Abi takui orang Johor Minang kau. Bahkan model tu menari di atas piring pecah kaki tak luka. Apa ada kata kuinya? Nah, di mana sokoknya adat basandi syarak tu? Atau dulu adat basandi syarak tu dicanangkan tetapi sosialisasi tidak ada. Anak orang nan cadia, lah dapat dia awak landasan untuk melanjutkan, melestarikan kebudayaan awak. Nyewek lalu kah gilo, ko adat wak basandi syarak, pada tu sirik main jin. Kalau orang sabalah namanya jelangkung. Adinya nak ikut tradisi nenek moyang kami. Nenek moyang kami mengerajuannya, nenek moyang kami nak melarangkannya, nenek moyang kami nak mengajarkannya. Adik kecian menyembah nenek moyang apa yo? Berang pulonyo. Apa dah memangnya menyembah nenek moyang namanya tu. Tapi balik. Sebenarnya adat basandi syarak basandi kitabullah itu dipakai untuk membersihkan adat awak dari hal-hal yang dilarang oleh syariat. Berhenti mulai kini menyabui yang bertentangan dengan syariat tu adat. Kalau masih juga pendutuk namanya tu. Kalau adat basandi syarak, maka maknanya adalah tidak ada adat waktu yang bertentangan dengan syarak, tidak ada. Tu maknanya. Tapi kalau misalnya adat basandi syarak saparo, basandi syirik saparo, basandi sihir saparo lain. Kalau model itu apa? Nak tahu lo orang sebenarnya awak kau bercampur. Adanya adonan dilarang, adonan boleh sesuai juga kamu, adonan bertentangan bana juga kamu. Nah, jadi cara fikir itu dirubah. Ijan menyangkau adat basandi syarak ko dibuat ketika adat wak lah sesuai juga kamu sedanya ndak. Sumpah nan dibuat tu ketika tu adat wak masih bercampur. Awak cari salah dalam kehidupan sehari-hari. Ya boleh kalau masih ada orang tua awak. Macam-macam lah dalam kehidupan. Banyak syirik qauli, banyak syirik dalam bentuk perbuatan. Yang qauli ku memang tak bisa awak mailak. Pasti dalam kehidupan basobok jo syirik qauli seperti tiara, menyangkau diri sial karena melihat peristiwa tertentu, mendengar suara tertentu dan sejenisnya.
Nah kok dikecek orang tua awak dulu yang model tu maja anak mengamaja jo syirik model tu. Tak ada cara majanan lain yang salamai dari syirik. Onyo kiasan tu ndak baitunan kiasan dah. Ya, kalau pai menjanguk awak hamil beku anak seorang bangkai di malu lah tak kiehnya tu. Itu dia anaknya mada mana mah di palala, baisi parinya malala jo, adi buat ancaman di patakui ile. Bukti orang awak ku mada-mada. Ajang kalau masuk pasar je malala lagi, abeko pas melayan kalau masuk anak tu antara bantu ini jalero. Dek mada na tu. Kalau nang kie tu hanya nak langsung dalam artian halus bahasanya, ya serupa mengecek pakai ilmu padi semakin baisi makin merundua, batu makin tinggi menceliak tampuk, itu yo kie namanya tu. Tapi kalau mada bekwa nak son bangkai itu nak kie namanya tu mancam ultimatum namanya. Jadi jangan dipakai kata-kata tu kecuali memang terbukti secara ilmiah. Siana minum baygon mati, ati yo tu, anda dosa syiriknya tu. Hanya hamil tu melenceng-loncengnya, bekola iya nak, ayo batu masuk akal tu. Tapi makan di piring gadang laweh mencuang anak di malah taknya tu. Api kia lah jo akal nak masuk, pakai jo dalil nak masuk, atau bagian kan nak bajan anak model tu. Dikecan itu menyangkut diri sial di peristiwa tertentu sementara tidak ada dasar sama sekali secara ilmiah maupun secara nas. Innama tiaratu syirkun, sesungguhnya tiara itu syirik. Berangnya apa nak orang Minang tentu yo keceknya. Kalau orang Minangnya faham tu mah. Kalau memang harus menerima model tu supaya bisa disebut Minang, biarlah. Nak Minang lain dah malah asawak lai muslim salamai dunia akhirat. Kan itu nampak. Entah ko awak malatan adat tu dia teh agama, entah ko model tu. Antah adat basandi syarak wak balik, syarak basandi adat basandi alwa jo patui, entah ko model tu. Jadi can bagarah dengan dosa nanu kerajokan dan inyo dia adat tradisi kan. Inyo dosa nomor 1, syirik kepada Allah. Di samping dapat dosa kadang azab nan besar, amal ibadah wa abih pupui nak tertinggal seketik lah aja. Kanunan syiriku menghantam fondasi dari ibadah. Yang dihantamnya adalah tauhid, mengesahkan Allah. Nah, tauhid merupakan fondasi bagi amal ibadah kita. Tagak amalan itu di atas fondasi, ibarat membangun rumah di bawah fondasi, tagak tiang, tagak dinding, tagak kasau, tagak atoknya. Kalau runtuh fondasinya, dinding tiang runtuh atau jo loteng dan lain sebagai ikut runtuh, dak adonan katagak di atehnya. Itulah nasib amal ibadah Pak Jibu. Kalau nan syirik ku bakar jonjo, dan syirik itu bukan hanya menyembah selain Allah, menyembah batu, menyembah patung, dah itu saja nan syirik do. Ketika Allah memastikan itu haram, dak ada perdebatan, kita menghalalkan, awaklah mempersekutukan Allah tu namanya. Kalau ada orang atau nenek moyang atau orang tua pendahulu ko ala namanya haram kata agama, boleh keceknya wa ikut kecek nenek moyang, menyembah nenek moyang namanya tu. Memang model itulah makna surat At-Taubah ayat 31. Ijan laki-laki jolai ikut ndak urusan agama do, itu urusan agama, ada yang kesan disyarak mak. Jan baik bakilah jolai, jan dia doa-doan ada yang agama, perlu dia doan, karena ada yang bermasalah. Alun sempurna oleh dah. Maka berasiakanlah. Mulai disuat jan sabui tuju oleh kanana. Jan diajar jo tiarah tu kanana. Jan disabui jo awak sial kalau model ko, awak sial kalau model tu, kecuali ada dalil ilmiahnya atau dalil dalam Al-Quran atau hadis, silakan. Tapi kalau tidak, jatuh nanti kepada kesyirikan yang disebut dengan tiarah. Nah, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang disarankan oleh nenek kita, orang tua kita, maka sampaikan secara baik-baik. Kaliko adat yang harus dihentikan, adat yang rusak, adat yang fasid. Jangan sampai wak serupa nan dikecian di ayat, ya, walaupun nenek moyang mereka itu diajak setan masuk neraka menyala-nyala, awak ikut juga de awak fanatik bana jo nenek moyang. Mohon maaf sampai kini kalau kami bertanya sia nenek moyang nani makasui. Datuk Perhatian dan Sebatang, Datuk Ketumangungan, Asia dan terima kasih. Oh nenek moyang Nabi Adam, jaleh Nabi Adam dak do majam dia tu. Kalau kayak itu kecek.
Tapi kalau dua datuk tu nenek moyang agama, menurut sejarah agama Islam, kenapa? Ada dulu, baru Islam datang kemudian. Jadi fikirlah supaya nak sia-sia pak bangbuak di masjid model ko, panik-panik salat habis pahalanya, dek syirik berpakai je. Asian nama ajaran syirik berdosa kadang di kerajaan dek orang nak ajar, dosanya dapik lo orang nak ajar, nyo ajar kan anak cucunya dapik dari nyo, amu level dosa, babayo tu. Berhentilah karena agama ku matur saja. Jangan jadi orang sekuler loh. Kalau adat awak nak matur, kalau ibadah baru agama matur. Tu sekuler murni 24 karat. Nauzubillah min zalik.